Contoh rata-rata data kelompok ini saya buat soalnya seperti ini ya. Rumusnya sudah kalian catat seperti yang di papan tulis ini. Namun ini mungkin kelihatannya agak rumit, tapi sebenarnya gampang. Nah, yang perlu kalian tahu di sini adalah FI. FI itu frekuensi pada kelas tertentu. Misalnya I-nya misalnya 1 ya, berarti kelas 1. Nah, frekuensi pada kelas 1-nya berapa? Nanti kalau I-nya 2 berarti frekuensi pada kelas 2-nya berapa? Nah, di sini sudah ada frekuensi kelas 1-nya 2, kelas 2-nya ada 5, kelas 3-nya ada 9, 3 dan 6. Nah, sedangkan XI itu adalah nilai tengah. Karena di soal ini belum ada XI, maka kita membuat terlebih dahulu. Kita menambahkan kolom di sini yaitu XI. XI itu nilai tengah dari 6, 7, 8, 9, 10. Oh, yang merupakan tengahnya adalah 6, 7, 8. Oh, berarti di sini angka 8. Panjang kelasnya 6, 7, 8, 9, 10, 5. Maka tinggal nambahin 5 semua ke bawah. Dari 13, 18, 23 dan 28. Nah, sekarang ada lagi yaitu dikalikan ya, FI dikalikan XI. Berarti sekarang kita kalikan antara frekuensi dan nilai tengahnya. 2 dikalikan 8, 16. 5 dikalikan 13 itu 65. 9 kalikan 18 itu 20, 180 dikurangi 18, 162. Kemudian 3 kali 23 itu 69. Kemudian 48, 12, 1, 68. Ya, sekarang ini tadi adalah hasil perkalian antara FI dikalikan dengan XI. Nah, di sini ada simbol sigma, ya. Sigma dari I-nya 1 sampai K. K itu banyaknya kelas ya, berarti jumlah ya dari kelas 1 sampai K itu ya sampai kelas terakhirnya. Berarti FI dikalikan XI ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Setelah kita kalikan, nah kita jumlahkan ke 5 perkalian tadi, diperoleh hasil yaitu 480. Ini adalah sigma FI kalikan XI ya. Jadi tidak perlu bingung dengan simbol-simbol di atas sana. Kemudian sigma 2 FI berarti jumlah dari semua frekuensi. Kita jumlahkan berarti 7 tambah 9, 16, 19, 25. Sehingga kita langsung masukkan ke rumus ini ya. Masukkan ke rumus, saya tulis di bawah sini. Nah, jadi rata-ratanya sama dengan langsung ya, jumlahnya tadi 480 dibagi dengan 25 sama 3, 19,2. Ini rata-rata. Berikut ini adalah contoh tentang median data kelompok. Nah, di rumusnya ada namanya FKME. FK itu artinya frekuensi kumulatif. Cara menentukan frekuensi kumulatif itu seperti ini.
Nah, yang pertama kita tulis dulu 2. Kemudian kita tambahkan dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi 2 tambah 3, 5. 5 ditambah 6, 11. 11 tambah 9, 20. 20 tambah 6, 26. 26 tambah 4, 30. Ya. Untuk mengetahui datanya ada berapa, kita juga dapat melihat dari frekuensi kumulatif ini, tapi yang paling akhir yaitu ada 30. Berarti seluruh data ini pasti ada 30. Nah, sekarang kita menentukan dulu mediannya itu di mana. Median itu kan nilai tengah. Nilai tengah itu diambil dari setengah dari 30 ini. Setengah dari 30 itu 15. Nah, 15 itu masuknya kemana? Mulai 0 sampai 1 sampai 2 di pertama, kemudian 3 sampai 5 di kelas kedua, kemudian 6 sampai 11 di sini, kemudian 12 sampai 20 di sini. Sedangkan 15 tadi masuk dari 12 sampai 20. Oh, berarti ini adalah kelas median. Nah, kelas median sudah kita tentukan, tinggal kita substitusikan ke rumusnya. L itu adalah tepi bawah. Tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. 24 dikurangi 0,5 itu adalah 23,5. Ditambah setengah N, setengah dari 30 yaitu 15. Saya langsung substitusikan. Kemudian dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ya, ini kelas mediannya, sebelumnya berarti adalah 11. Dibagi dengan frekuensi median. Oh, frekuensi kelas mediannya adalah 9. Dikalikan panjang kelas. Panjang kelas itu kita menghitung dari 24, 25, 26. Berarti ada 3 ya. Sekarang kita bisa coret karena ini perkalian, maka di sini hasilnya adalah 3 sama dengan 23,5 ditambah 15 dikurangi 4 itu 15 dikurangi 11 itu 4/3 sama dengan, nah ini kalau dirubah menjadi 23,5 ditambah 4 dibagi 3 itu 1, sisanya 1 dibagi 3 itu adalah sepertiga. Itu kalau didesimalkan itu 0,33. Jadi kita tulis 0,33 seperti ini. Sama dengan kita jumlahkan yaitu 24, 5 ditambah 50 ditambah 33 berarti 0,83. Ini adalah median dari data kelompok tersebut. Contoh berikutnya itu tentang modus ya. Rumus modus itu sudah saya tulis di papan tulis. Nah, sekarang kita tinggal menentukan dulu. Langkah yang pertama itu menentukan mana yang termasuk kelas modusnya. Kelas modus itu adalah kelas yang mempunyai frekuensi paling besar. Berarti adalah kelas yang ketiga. Ini adalah kelas modusnya. Nah, kelasnya yang di sebelah sini. Nah, maka datanya yang kita ambil adalah data pada kelas 3 ini. Nah, sekarang kita substitusikan ke rumus. L itu adalah tepi bawah. Tepi bawah dari kelas modusnya. Tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Berarti adalah 15,5 diperoleh dari 16 dikurangi 0,5, kemudian ditambah D1. D1 itu adalah selisih ya antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Selisih antara 9 dan 5 itu adalah 4 ya. Itu sini 4 per D1-nya 4 ditambah
Sedangkan D2 itu selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, di sini 3 nya 9 dan 3 itu selisihnya adalah 6. Kemudian kita kalikan panjang kelasnya. Panjang kelas itu 16, 17, 18, 19, 20 ada 5. Nah, ini sama dengan 15,5 ditambah 4/10 dikalikan 5. Kita kerjakan yang perkalian dulu. Jadi diperoleh 15,5 ditambah 20 dibagi 10, hasilnya adalah 2, sama dengan 17,5. Inilah modus dari data kelompok tersebut.